Nah, ternyata begitu kebuka, kelihatan tuh istrinya lagi tidur, lagi tidurnya mah, gitu. Cuman intinya ya ada rasa, ya, Gitu ya. ikan betok buah markisa. Cakep. Ini romanya kalau kepentok semuanya berasa ini, gitu. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Hari ini saya juga PNS di channelnya Aina Habibah. Ada titipan pertanyaan dari salah satu ibu rumah tangga. Apa boleh seorang istri yang lagi hamil diceraikan oleh suaminya? Ya, dalam bahasa hadis Nabi, memang cerai ini termasuk udah kalau dalam pesawat udah bagian emergency exit lah. Maksudnya jadi udah bagian paling final. Makanya Nabi menyimpulkan abghadul halal indallah at-thalaq. Perbuatan halal tapi dibenci oleh Allah adalah perceraian. Nah, ungkapan cerai yang dijatuhkan oleh seorang suami baik dalam kondisi dia tidak hamil maupun dalam kondisi ya dia ini adalah istrinya dalam kondisi hamil, itu jatuh. Nah, jadi ini kalau secara hukum agamanya ya, jadi sah. Mau hamil mau enggak, kalau suami udah bilang cerai, talak. Jadi dalam prakteknya kayak yoga, para ulama mengatur terutama dari mazhab Syafi'iyah. Jadi prakteknya memang ada yang sharih, ada yang kinayah. Sharih ini ungkapan cerai yang jelas kata-katanya, baik itu pakai bahasa Arab maupun pakai bahasa Indonesia ataupun pakai bahasa Inggris. Contoh kata-kata bahasa Arab, aku talak kamu, itu bahasa Arab ya, atau bahasa kitanya, aku cerai kamu. Nah, itu ketika seorang suami menjatuhkan kata-kata seperti itu kepada istrinya, baik dia sungguh-sungguh maupun lagi emosi ataupun bercanda, maka para ulama menghukumi itu jatuh talaknya. Kondisi normal belum hamil. Baik dalam kondisi hamil maupun dalam kondisi normal. Nah, ini secara hukum agama. Secara hukum agama ya, jadi ketika mengucapkan aku cerai kamu, itu udah termasuk udah jatuh talaknya. Nah, ada juga lawan dari sharih namanya kinayah. Kinayah ini berbentuk sindiran. Nah, ini para ulama fikih menyimpulkan apabila seorang suami menjatuhkan kata cerai dengan menggunakan simbol kinayah atau kiasan, tapi diiringi dengan niat sungguh-sungguh, jatuhlah cerainya. Contoh, seorang suami mengatakan kepada istri, dan dia serius nih, tapi sindiran, sudahlah mah, mulai hari ini papa pulangkan kamu ke rumah orang tuamu. Kata-kata cerai ini nggak ada, tapi ucapannya mengarah kepada perceraian. Dalam hati dianya. Dalam hatinya ungkapan memang benar-benar serius. Aku pulangkan kamu ke rumah orang tuamu. Nah, istri nanya, ini bapak bercanda apa benar-benar? Enggak, saya benar-benar. Nah, itu udah jatuh. Iya. Nah, hanya memang ya termasuk yang kurang bagus di mana seorang suami menjatuhkan talak ketika istri sedang hamil. Gitu. Jadi walaupun lagi hamil, ucapannya mah tetap jatuhnya sah. Ketika itu jelas, ini jelas kata-kata cerainya. Nah, hanya memang dalam Quran ini di surat ke-65 juz ke-28 surat At-Thalaq ayat ke-4 di mana Allah Ta'ala pesankan kepada kita hanya pada bagian akhir. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ulatul ahmani ajaluhunna an yadh'na hamlahun wa man yattaqillaha yaj'al lahu min amrihi yusra. Ya, wa man yattaqillaha yaj'al lahu min amrihi yusra, yang artinya ya, sedangkan perempuan-perempuan yang hamil waktu idahnya mereka itu sampai mereka melahirkan kandungannya. Nah, jadi gini Kang Yoga ya, ketika seorang suami menjatuhkan kata cerai, ya, ini
dalam Quran prakteknya ada yang roj'i, ada yang bisa balik lagi. Ada yang bisa balik lagi, ada yang nggak bisa kembali lagi sebelum nih perempuan menikah dengan laki-laki lain. Oh, Nah, itu talak 3 kalau nggak salah ya? Iya. Nah, untuk mereka yang dimana menjatuhkan tolak di saat istri sedang hamil, Iya. lantas istrinya pun tadi udah dijelaskan ya bagaimana sah atau enggak sahnya udah. Nah, lantas seorang istrinya akhirnya menerima. Ternyata seorang istri ini yang sudah dicerai sama suaminya, suami pun tidak ada inisiatif buat kembali. Betul. Nah, ada yang pengen laki-laki lain. Oh. Nah, untuk ngajak serius berumah tangga. Dan juga hasil istikharah oleh istri ini, oleh perempuan ini, bahwasanya ini cocok nih sebagai calon imamku. Nah, boleh menikah lagi seperti yang tadi udah dibacakan di surat At-Tolak di ayat keempat setelah dia melahirkan kandungannya. Itu buat mereka yang sedang hamil. Ya, masa idah, masa tunggu buat boleh menikah lagi. Nah, jadi tunggu dulu setelah lahir 3 bulan 10 hari. Enggak. Enggak. Pokoknya begitu lahir baru Nipah selesai. jadi setelah udah melahirkan yang dikandungnya itu boleh untuk menikah lagi Si perempuan ini. perempuannya. Itu buat mereka yang sedang hamil. Maka untuk menunggu masa idahnya setelah bayi yang dikandung dia lahirkan. Oh, nah terus sekarang gini Bi, kalau 7 bulan nih ribut, bilang cerai, kan sah tuh udah jatuh talak. Tiba-tiba si suaminya nih kedinginan tengah malam, udah 2 minggu nih, datang lagi tuh ke si itu perempuan, ngajak rujuk lagi. Apa harus nikah dulu atau langsung rujuk aja? Ya, nah, makanya di Quran surat Al-Baqarah ayat 227 sampai 230 ya biar lebih jelas nggak apa-apa kita bacakan biar lebih detail. Jadi ikhwafillah di firman Allah surat Al-Baqarah ayat 227 ya sampai 220 di mana Allah Ta'ala 227 sampai 230 maksudnya di mana Allah Ta'ala menggambarkan perihal cerai, perihal tolak. Bismillahirrahmanirrahim. الطلاق مرتان فإمساكم بمعروف أو تسريح بإحسان. Ya, ini rangkaian yang agak panjang yang barusan Abi bacakan surat Al-Baqarah ayat 229 yang artinya talak yang dapat dirujuk dibalikin lagi bisa kembali lagi itu 2 kali. Setelah itu suami dapat menahan dengan baik atau melepaskannya juga dengan baik. Jadi seperti pertanyaan Kang Yoga tadi, ternyata habis menjatuhkan talak nih jam 11 siang seorang suami, jam 12 malam kedinginan. Nah, namanya wilayah Bogor kan, sepanjang suami tidur di sofa, istri di dalam kamar. Alhasil jam 12:30, jam 1 dini hari mendusin dia, megang daun pintu kamar bininya, kebuka. Astagfirullah. Sudah ada deh tuh. Nah, ternyata begitu kebuka, kelihatan tuh istrinya lagi tidur dia mah, gitu. Cuman intinya ya ada rasa ikan betok buah markisa. Ini romannya kalau kepentok semuanya berasa ini gitu. Hanya untuk nggak ada enak ya. Nah, alhasil gitu. Nah, boleh. Oh, boleh. Langsung aja minta rujuk gitu ya? Enggak, sudah ketika malam itu suami mendatangi istri dan istrinya pun sama-sama tikuk gitu kan. Nah, suami istri gitu. Nah, itu udah rujuk. Oh gitu. Tanpa harus nikah lagi. Enggak, tanpa harus nikah lagi. Jadi yang dimaksud nikah lagi Kang Yoga, apabila di saat suami menjatuhkan talak nih jam 11 siang, ya. Kalau dijelaskan tadi dalam Quran surat Al-Baqarah dari ayat 227 sampai 230, ternyata dari jam 11 siang tuh sampai jam 11 siang besoknya, sampai besoknya lagi, sampai 3 kali suci seorang istri mens bersih. Ternyata nggak terjadi gencatan senjata kayak tadi. Nah, kalau misalkan udah selesai 3 kali sucian, lantas timbul lagi nih ketemu di mana, kok kayaknya nih ada kangen. Nah, itu nggak boleh main serobot aja, karena masanya udah habis. Udah 3 kali ya. Udah habis.
Kalau mau begitu juga, balik lagi dari awal, namanya tajdidun nikah, memperbarui pernikahannya. Oh, kalau udah 3 kali nipas, Bukan nipas. 3 kali Iya. tidak ada gencatan senjata dan setelah itu ada rasa, Iya. itu harus ada Harus nikah lagi. Ikrar ya, nikah Iya. lagi. Ya, jadi selama belum begitu, silakan baru sehari, 2 hari, seminggu, 2 minggu, udah jangan ngedepankan ego. Kalau memang kira-kira nggak enak hidup sendiri dan kayaknya untuk rujuk itu lebih baik, mangga. Oh, ini buat pelajaran buat kita semuanya juga bahwa nikah itu bukan untuk main-main. Jadi jangan sampai ada tutur kata yang kurang enak, apalagi berujung sampai nanti penyesalan. Berarti 1 kali bicara masih bisa rujuk, 2 kali bicara masih bisa rujuk. Kalau misalnya udah ketiga kalinya Kalau memakai agama bisa baik lagi, kita izinkan udah mantan istri kita nikah lagi dengan laki-laki lain. Dan nikahnya bukan nikah sandiwara, nikahnya beneran. Kalau emang tuh dengan laki-laki lain dia bahagia, lu gigit jari udah. Gitu. Nah, kecuali dengan laki-laki lain ternyata dicerai. Nah, di situ boleh untuk ambil lagi itu. Nah, setelah itu ribut lagi, nyebut kata talak lagi. Itu dari nol lagi, dari satu lagi. Oh, dari satu lagi. Baik, ini pelajaran buat kita semuanya. Bi, makasih banyak. Sama-sama. Di tengah kesibukan Abi yang luar biasa, ini nyempetin buat memberikan penjelasan masalah perceraian, talak. Hati-hati, jangan bicara masalah talak, karena mau talak, mau cerai itu cuman perbedaan antara bahasa Arab dan bahasa Indonesia. Dua-duanya punya arti dan makna yang sama. Talak 3, istrinya berarti harus nikah dulu. Setelah itu dengan nikah yang betul-betul, bukan nikah sandiwara. Dan setelah mungkin nanti di perjalanan istri yang kita cintai itu cerai dengan suaminya, nah baru boleh balik lagi. Boleh lagi. Itu aja. Mudah-mudahan jadi manfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.